I see. Ini pertanyaan dari aku nih. Mungkin kalau baby masih mau nanya boleh. Aku masih buka pertanyaan di kolom komen boleh, di question box boleh. Nih kalau ini pertanyaan dari aku nih. Dari sektor rotation, sektor properti, teknologi, infrastruktur kan udah lama nih Kak. Nah, kalau menurut Kak Filbert di Q1 2023 nih bakal gimana nih Kak? Tadi apa aja? Properti, Properti, teknologi, teknologi. infrastruktur, gimana? Oke, properti dulu ya. Boleh. Karena tuh banyak yang bilang gini, properti boom, harga batu bara naik, properti laku. Cuma kalau kita lihat, itu orang yang ngomong. Kalau dari point of view aku bilang, emangnya aku masih belum melihat ada yang menarik dari properti. Yang Hmm. orang bilang menariknya aku belum. Justru properti yang paling mending ya, yang paling serak sama hatiku cuma satu, lahan industrial yang tadi, yang best itu. Oke. Cuma itu pun ada downside-nya loh. Kamu lahan di yang Bekasi, yang lahan buat pabrik-pabrik, misalnya pabrik mobil, itu per meter 3,3 juta. Jawa Tengah sejuta doang. Dan pemerintah tuh, itu yang, kok bisa sejuta? Punya pemerintah. Mm-mm. Pemerintah tuh terus itu yang proyek Jawa Tengah, Korea, China masuk. Itu jadi ibaratnya, kalau dulu semua masuk kayak Bekasi, jadi ada kepisah dua. Mm. Itu yang gak enak. Itu yang agak, apa ya, resikonya lah. Cuma tetap valuasinya emang, itu nggak bisa dipungkiri itu murah, Hmm. properti. Jadi properti overall jujur aku nggak ngelihat apa indahnya gitu. Nah, I infrastruktur see. ya, infrastruktur utangnya ngeri banget, nggak bakal berani aku. Utangnya gede banget. Hmm. Simpelnya gini, kalau kamu ngerjain job, pinginnya kita dapat duit. Iya. Saya udah perform job saya, sekarang bayar dong. Pemerintah itu kebanyakan sekarang gini, kamu kerjain dulu jobnya 100%, baru kalau udah sekolah 100% kita bayar. Itu pun bisa telat 1 atau 2 tahun. Itu Iya. kan jadi, sedangkan kalau kita ngomong, emangnya semen kamu boleh ngutang 1 2 tahun, gitu aja. Ya kan, besi-besinya, bayar detik ini, modalnya dari mana untuk bangun itu? Kan duitnya kan dibayarnya di belakang dan telat kan, kebanyakan. Untuk kamu bangun duit dari mana? Harus ngutang ke bank. Emangnya beban bunga gak jalan? Itu, maka konstruksi, jujur ya, kalau secara value investing, konstruksi nggak masuk. Hmm. Tapi kalau orang bilang wishful thinking, harap digoreng, ya itu aku nggak bisa komen. Soalnya kan banyak yang bilang Januari, Desember, konstruksi biasa digoreng. Cuman kalau itu aku nggak bisa komen. Karena emang Oke. bukan yang genre-ku lah. Iya, Yang iya. terakhir teknologi ya. Iya. Teknologi juga sama. Reasoning, kalau secara value investing, teknologi itu hampir semua nggak masuk. Yang kayak Hmm. beli, Bukalapak, Goto. Cuman kalau kalian bilang pingin apa, spekulasi, wishful thinking, nah itu ada yang bilang juga Q1 kemungkinan digoreng, udah turun banyak. Cuman kalau untuk itu aku nggak bisa komen. Karena kan patokanku dari kinerja. Iya. Gitu. Oke. Aku nggak suka yang berharap gitulah, tanpa logical reason. Aku kurang suka yang gitu. I see. Berarti emang kakak tuh ininya fundamental banget ya kak Iya. ya? Karena Nah, berdasarkan emang gitu. kerja ya. Iya. Kinerja. Nih ada yang nanya nih kak. BSSR masih potensi nggak kok katanya? Oh, oke, kalau BSSR. Jadi BSSR di harga sekarang sih kurang menarik. Menarik iya, cuman resikonya juga tinggi. Rewardnya ada, cuman resikonya lumayan tinggi. Karena udah keburu naik duluan. Iya. Cuman BSSR tuh tadi kemarin pagi itu announce bakal bagi dividen 570 perak. Gede banget itu. Nah, kayak gitu baik banget emitennya. Iya. Jadi kenapa kita suka batu bara? Batu bara itu kalau kamu profit, dia tuh bakal bagikan ke investor. Dia peduli investor. Itu yang kita suka. Kalau yang tadi Tekim, aku suka Tekim. Cuman kelemahan Tekim apa? Dia nggak pernah kasih duit ke kita. Dia pelit. Dia ada duit, makan di sendiri aja di grupnya Sinar Mas mainnya. Nggak mau dialirin ke yang orang-orang kayak kita. Tapi kalau batu bara, ngucur duitnya. Cuma Oh. kalau harga sekarang, risk rewardnya kurang menarik. Udah 5.200-an ya, seingatku. Gitu. Nah ini ada yang nanya BSBK gimana kok? Gitu. Nggak, itu yang minta apa, aku nggak pernah dengar, jadi nggak tahu aku. Asri Nggak ya. pernah dengar BSBK. Ada Asri insight ya? soal kok? Apa? Asri ya. Emiten. Oh, ASR. Asri ya. Asri itu exactly 2 bulanan yang lalu aku pernah bikin. Adalah analisa yang insight dalam. Soal property outlook, dan emang tujuan dalamnya adalah property buzz overall, abis itu baru aku bahas dalamnya itu tentang si Asri. Asri itu utangnya ngeri loh. Patokannya gini, utang US dollar harusnya lebih rendah dari utang rupiah bunganya. Asri punya kalau Unilever tuh berapa utang US dollar? 5%. Indofood berapa utang berbunganya? 4%. Murah kan? Itu Pak benchmarknya. Asri 8%. Tahun depan jadi 10. Tahun depannya lagi jadi 11%. Ya. Jadi kalau dibilang utangnya segede itu, dan dia sebejibun utangnya, jujur aku nggak berani. Kan resiko juga. Ingat beban bunga, jalan terus.
rupiah melemah, utang kamu makin habis lah itu. Asli, maka aku nggak suka. Oke, nih ada yang nanya nih, kalau semen pilih mana kok, SMGR atau INTP atau lainnya Nih, mungkin? semen, lihat dua ROE historisnya gimana. Kalau udah lihat itu udah nggak bakal minat. Mau orang bilang IKN produk baru, nggak, recordnya nggak bisa, aku kurang demen. Oke, ini ada lagi, BBTN gimana Kak? Nah, BBTN ya. BBTN sih lumayan menarik sih, lumayan murah. Nah, cuma kalau disuruh pilih kan kita tetap kembali, mana sih kalau dalam investasi A atau B, gitu aja. Aku tetap lebih suka sama BNGA atau dan BTPS dibanding BBTN. Cuman kalau BBTN makin turun, dia kan katanya right issue di 1.200. Sorry to say, harga sekarang 1.300-an ya. Biasa tuh kalau kamu right issue di harga bawah tuh emang entah kenapa ini nggak tahu, harga sahamnya bisa ikutan turun. Contoh, BRI, right issue di 3.400. Ya waktu itu harga sahamnya sampai turun ke segitu loh, dari 4.000 plus. Dari 42 ke 34, 35. BTN jadi kemungkinan ke depan, kemungkinan nyentuh 1-2. Meskipun itu nggak ada penjelasan logiknya. Cuman itu pattern yang kalau aku perhatiin kayak gitu biasa. Cuman kalau misalnya di yang harga 1-2 itu, ya menarik. Sebenarnya di harga sekarang lumayan menarik sih. Cuman tetap ada yang aku lebih suka gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih, kalau BRIS gimana kok? BRIS kinerjanya aku nggak demen dari dulu. Nggak jelas itu. Apa gitu? Enggak, BRIS not bad, cuman nggak bisa dibilang bagus. Ini ibarat anak ujian sekolah anak tuh 70 atau 65. Nggak bisa dibilang pintar kan? Ya kayak gitu aku nggak mau jual mahal lagi gitu. Oh, ini ada yang nanya nih, cara screening saham gimana kok? Nah, ini mungkin bisa di-share nih. Gimana cara screening saham? Oke. Aku pribadi aku nggak pernah screening saham. Itu tipeku. Oke. Patokan. Aku kebanyakan tuh jadi kalau nemu emiten, biasa tuh ada temen nanya, Bro Filbert, ini menarik gak? Terus misalnya aku lihat sekilas, oh kalau menarik, aku bakal dalami. Jadi kalau dibilang, ada screening yang bisa dari 700 saham, dia nggak pernah. Nggak pernah. Oke, berarti jadi, iya emang. Kalian apa yang aku pernah analisa dan andalin di yang depan-depan. Kalau temen bilang, ini menarik nih, aku terus mau bener nggak sih? Gitu. Ini tadi nih dari tadi aku ngelihat Kak Filbert nih sama kayak orang ngedengerin lagu ya. Biasanya nih kalau ngedengerin lagu kayak sekilas kayak oh iya oke lah. Tapi kalau misalkan emang denger terus suka terus langsung tuh pasti kan dicari oh gini gitu ya kayak. Gitu. Langsung cari penyanyi siapa, albumnya apa, album ini tuh track record emitennya jelas gak? Kedepannya apa nih janjinya? Janjian kedepannya. Oh, satu hal tentang emiten. Ini yang gak enaknya ya. Kalau kita baca kata manajemen terhadap proyeksi emiten ke depan, itu kebanyakan jual ludah doang. Bilangnya, kita bakal grow 25%. Ada satu emiten, depannya W. Cuman aku nggak sebut lengkap lah. Depannya W, belakangnya D. Itu. Itu ngomong awal kita bakal grow 25%. Apa? Kinerja Q3 dia labanya 0. Q4 bakal makin suram. Harga sahamnya turun banyak. Makanya kadang tuh kita nggak bisa 100% fully believe manajemen punya proyeksi atau apa. Karena ingat, mereka digaji emiten. Anak istrinya, anaknya sekolah, istrinya tinggal di rumah, mobilnya itu semua ada karena emitennya. Pasti dia bias dong. Makanya yes, itu perlu dengerin, tapi Indian tetap kembali ke judgment dari kita. Kita jadi pengacaranya lah. Kita jadi judge ketok palu. Oke. Gitu. Ini nih Kak, ada yang nanya pendapat soal MEDC. Ada 2 orang nih yang nanya. Medco divaluasi sekarang kalau aku dulu masuk Medco gede. Aku untung gede dari Medco. Itu aku seneng banget waktu itu. Cuman jujur aja, aku udah keluar di Medco waktu di harga 1.000-an. Gitu. Kenapa? Karena aku menilai, yes, emang menarik. Cuman upside-nya udah agak terbatas. Sayangnya, kelemahan aku itu adalah risk profile aku tinggi. Waktu itu aku pindahin ke suatu grup yang buat spekulasi. Spekulasi itu terjemahannya gambling ya. Jadi aku pindahin ke emiten yang pure gambling dan di situ kesandung lumayan. Cuman tetaplah yang dari Medco itu pengalaman yang sangat happy. Ke depan bagus kok. Ya, gara-gara waktu itu katanya kalau itu jadi kan kalau spekulasi atau judi itu ada 2 kan, antara jadi atau nggak jadi. Kalau jadi uang kita double, mantep banget. Itu paling gede waktu itu. Tapi kalau nggak jadi setengah. Cuman waktu itu di Filbert, koneksi gue dari ini aku nggak sebut nama grupnya, cuman intinya kalian dengar buyer and seller. Ada sesuatu gede yang puluhan T yang lagi mau dijual, ada buyer seller. Aku punya kenalan di dua-duanya, dan itu pangkat tinggi jadi reliable. Dan bisa saling percaya lah, udah aku anggap kayak saudara. Nah, dia bilang, Filbert, yang buyer bilang, bad news, seller dan bad news, saat itu aku langsung jual. Rugi 15% ya, kalau salah. Ini kalau Wood, sekarang makin turun lagi. Untungnya udah jual, ternyata sekarang makin turun lagi. Di yang grup itu. Jangan sebut ya, tapi. Kenapa?
kalau wood? Wood ya? Oh enggak, itu wood nih tadi yang dimaksud. Oh, Yang tadi di depannya ada. itu dia bercanda, itu dia ngelucu lah itu. Ngeramein. oke. Maaf ya agak telat. Nih ada yang nanya ABMM, friend. Wah, jadi banyak Oke. ya nih. Oke. ABMM tuh aku naksir banget loh. Mm. Gitu. Dan ini sama aku ada nulis tentang ABMM di websiteku. Oh. Yang menariknya ABMM tuh jadi gini, ada tambah sinar mas punya namanya James. Dia beli 30%. Pokoknya wajarnya tuh kamu beli di harga 12T, wajarnya. Dia dibilang, udah lu beli gue 6T aja. Good deal gak? Barang 12T, kamu bayar 6T doang. Good deal. Good deal. Jadi nih, oke lah. Sekarang dia punya si James ini. James ini itu apa? Sang ayam yang bertelur emas terus. Kan batubara lagi tinggi, profitnya gede kan? Yeah. Baiknya dia, berapapun profitnya, tiap 3 bulan dia kasih duit ke bapak. Jadi gini, Pak, nih duitnya, Pak, nih setoran 3 bulan, kasih terus si James. Okay. Itu aku bilang, lu beli anak berbakti di harga murah, itu very good decision. Itu yang menarik dari ABMM. Dan aku ada hitung EPS Q4 bakal 625. Q4 labanya bakal meledak. Cuman kelemahannya utangnya sebejibun. Ya tetap lah, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ada plus minusnya. Cuman tetap kalau dari kinerja, profitnya bakal gede. Oke. Kalau friend gimana tuh Kak, kalau friend? Nah, friendnya ada 2 grup nih, yang promote mulu dari kemarin. 3 grup malah, grupnya gede lagi. Cuman kayaknya sih yang kepalanya udah cabut di harga, kepalanya udah cabut duluan, yang kaki-kakinya masih sampai sekarang, sampai 60-an, kepalanya cabut di 90-an. Friend itu jadi waktu itu, orang bilang, ada rumor, oh gila, friend bakal digoreng ke 300. Kok bisa tahu? Ini 3 grup, 3-3-nya ngomong gitu, kepalanya. Itu apa? Yang aku bilang tadi, wishful thinking, bukan berdasarkan kinerja. Cuma ditanya, bakal ke 300 atau enggak? No, nggak tahu, no idea. Yang pertanyaanku adalah, kalau sih yang tadi, kalau misalkan yang tadi, apa sih, kepala yang 3 grup itu beneran yakin friend di 300, mungkin kan mereka keluar di 90. Kok kayaknya nggak masuk akal ya? Terus sekarang jadi membernya kayak masih di 60-an gitu. Friend kalau kinerja jelek banget. Cuman kalau beli karena spekulasi, yang tanyalah sama mereka yang promote friend mulu. Kalau aku emang dari dulu nggak pernah tengok sih. Nggak pernah dalamin juga gitu. I see. Ini by the way nih ya, kalau misalkan ngeliat dari cara Kak Filbert juga, kayaknya kalau kakak ngeliat di aplikasi gitu nih, memudahkan banget loh. Karena dari di Bebas tuh bisa ngeliat kayak mau dari ROI-nya, terus kayak ini aku agak putus-putus gitu. Minum bentar ya. Oh iya nggak, maksudnya tadi suaraku agak nyit gitu ya? Enggak ya? Aman kok sekarang. Oh, oke. Iya, jadi di aplikasi kita tuh juga dijelasin gitu loh Kak, kayak detail analisisnya dan lain-lain. Itu Kakak bisa cek deh. Coba nanti, ini teman-teman jadi juga kalau misalkan kalian mau ngelihat cari saham gitu ya, kayak misal nih mau nyari saham apa gitu, misal tadi nih, misal ada yang nanya juga nih PGAS tuh kayak gimana sih sekarang. Nah itu dari kita tuh udah ada scoringnya juga gitu loh, jadi kayak memudahkan. Terus kita juga bisa sharing gitu kan, kakak juga suka nulis-nulis ya kalau di Stockbit ya. Ya, nah kita tuh bisa Kak sama, karena kita juga ada fitur komunitas yang di situ tuh kayak misal kayak kakak habis beli PGAS atau beli apa gitu, nanti kakak sharing gitu alasan kenapa kakak beli PGAS, atau mungkin kakak mau sharing hari ini update emiten apa lagi kayak gimana segala macam. Nah itu kita juga bisa gitu. Aplikasi gini bagus, semoga berkembang. Kenapa kalian mengedukasi orang terus? Kebanyakan orang tuh beli kucing dalam karung, tapi dari sini ada reasoningnya loh. Wajib loh itu tahu loh. Ya kan? Jadi kalau kita ada reasoning, kita sekali beli, bukan beli yang cuma 5%, 10%, sekali beli banyak. Contoh, Wismilak, itu aku own 0,2% Wismilak se-Indonesia loh. Itu kan gede banget. Kenapa? Karena aku pelajari company-nya, aku tahu apa yang indah dari dia, dan aku hajar banyak. Yes, gitu. Betul. Berarti emang ya, aku juga setuju sih sama Kak Filbert, buat kita tuh sebenarnya harus tahu juga gitu sama si perusahaannya tuh lebih secara detail dan mendalam, biar nggak asal invest aja gitu ya Kak ya. Iya. Jangan beli kucing dalam karung, pelajari story-nya. Jangan wishful thinking lah, sebisa mungkin. Betul. Makanya kalau yang sektor teknologi gitu, jujur aku dari dulu nggak pernah lirik, konstruksi juga nggak demen. Karena kalau kita harapin digoreng, apakah bijak kita invest atau kita membeli porsi bisnis dengan harapan sesuatu bakal digoreng? Sayangnya banyak orang kayak gitu.
I see, I see. Kayak ini berhubung udah hampir sejam juga ya kita ngobrol, mungkin sampai sini dulu kali ya Kak. Ya, Nih, bahkan. mungkin buat nanti kalau misalkan ada baby atau teman-teman yang lain masih mau nanya-nanya, masih ngomong ngobrol-ngobrol sama Kak Filbert, atau mungkin pengen tahu lebih banyak tuh, kalau nggak salah Kak Filbert ada website ya? Iya, jadi kalau teman-teman pengen kayak mau join komunitas aku atau mau belajar-belajar, kalau untuk edukasi bisa di IG aku, Filbert F7. Tapi kalau misalnya nanti Tata cocok atau penasaran nih, pengen tahu lebih lanjut dong, pengen belajar bareng, bisa join di websitenya filbertferdinand.id. Nanti kalian bisa mampir dan coba lihat-lihat lah di sana. Keren Semoga banget cocok. sih Kak Filbert, aku bener-bener Kita ada free konsultasi juga, BTW. Kita Wih, ada free konsultasi juga. Emang itu dari awal kita bikin grup ini, kita dari awal bilang, Mas, kasih free konsul gak ya? Ya udahlah, kasih lah. Toh aku kalau reply kan cuma beberapa detik, tapi kan lumayan bisa ya, bisa bermanfaat dalam waktu, dan aku nggak gitu keberatan. wih, ini Ada free konsul. wah, Kak Filbert keren banget karena di umur yang masih muda gitu ya, udah banyak membantu, terus ngedukasi teman-teman juga, dan bahkan ya bisa dikatakan lebih sukses ya. Keren banget sih, aku applause banget nih buat Kak Filbert. Terima kasih banyak ya Kak Filbert udah sharing-sharing sama Ya, baby-baby, sama teman-teman semua. Sukses terus buat kakak dan websitenya dan Instagramnya, dan semoga portonya makin cuan ya. ya. Amin. Akhir-akhir lagi kena cobaan 2 bulan terakhir. Cuman tetap strong. Itu yang ngebedakan, makanya kalau kinerja bagus kena cobaan nggak enak, iya, kesel ya, cuman tidurnya masih pulas. Iya. Kalau beli yang kayak nggak jalan, harga saham turun nggak bakal tidur gitu. 2 bulan lagi 2 bulan kemarin emang lagi kena cobaan sih, cuman stay strong lah, kita bersama. Sabar adalah kunci, ingat itu. Betul, sabar adalah kunci. Jadi buat baby juga banyak-banyak bersabar ya.